Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini sangat indah pemandangan di belakang saya, dan saya percaya teman-teman Bible and Coffee boleh terhibur sedikit gitu kan. Ini saya percaya sangat menyegarkan hati kita dan menyegarkan pemandangan mata kita yang kita lihat. Nah, kita akan merenungkan, intinya itu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita di sepanjang hari berjalan ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, berkat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang menguatkan kami, menopang kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami di dalam kami menjalani hari ini, biar firman-Mu meneguhkan hati kami. Bicara bagi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau kita sama-sama membelajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yunus pasalnya yang kedua, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Alkitab bilang begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita ada kalanya mengalami masa-masa sukar, ya kan? Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit, ada kalanya kita terpojok, tertindas, terjepit. Namun ini yang saya mau ingatkan, dan ini juga yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Sekalipun Yunus karena salah melangkah, karena dia tidak mau meresponi panggilan Tuhan, akhirnya Tuhan bawa dia untuk masuk ke dalam perut ikan, dan akhirnya di dalam perut ikanlah dia bertobat, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, dengar baik saudaraku, Tuhan tetap Tuhan yang membuka hatinya, Tuhan tetap Tuhan yang membuka tangannya. Kenapa? Karena jaminannya jelas, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia berkata, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selain Yunus, ada seorang yang bernama Simson, saudaraku. Hakim-Hakim 16 ayat 28, Alkitab bilang begini, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik Simson maupun Yunus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, betul mengalami kesalahan. Namun di dalam kesalahannya dia mau berbalik kepada Tuhan. Di dalam kesalahannya mereka mau bertobat dan mereka mau berseru kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, engkau yang pernah mengecap kasih setia Tuhan, engkau yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, dan hari-hari ini karena satu dan lain hal engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya mau ingatkan buat setiap kita, Dia tetap Tuhan yang mau membuka tangannya. Dia adalah Bapa yang baik. Dia tetap mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Mungkin kita sedang tersesat, mungkin hari-hari ini kita sedang terhilang dan tidak lagi tahu ke arah mana tujuan kita hidup. Namun dengar baik, Dia tetap Bapa yang baik. Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Datang berbalik kepadanya, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan membebaskan kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, ingatkan hatimu, teguhkan imanmu, dan datang kembali kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Saya pelajari kita perlu berseru kepada Tuhan karena kekuatan kita terbatas. Ada kalanya kita merasa lelah, ada kalanya kita merasa jenuh ikut Tuhan. Ada kalanya kita merasa capek difitnah dan kita tidak membalas. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan hal ini, saudaraku. Kita berserah, kita berseru karena kita tahu Tuhan penolong kita. Kita berserah, kita berseru karena kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetap andalkan Dia, tetap pandang Dia. Karena kalau kita berseru, maka Alkitab katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menolong engkau. Yang kedua saya pelajari kenapa kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuang kita. Kita sudah lihat kasusnya Yunus, kita sudah lihat kasusnya Simson. Sekalipun mereka melakukan hal-hal yang jauh dari Tuhan, akhirnya karena penghukuman Tuhan, Tuhan mengasihi mereka. Sehingga akhirnya mereka berbalik. Di akhir kisah mereka, mereka selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kembali memulihkan kita semua. Dan pada akhirnya saya mau mengingatkan kita, berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap membuka tangannya. Tuhan tetap menyediakan tempat buat kita.
Asalkan kita mau berbalik, asalkan kita mau berubah, asalkan kita mau kembali datang kepadanya. Dan yang ketiga saya pelajari kenapa kita berseru kepada Tuhan. Karena kita mengerti dunia ini jahat. Kita tidak bisa berseru kepada orang lain. Kita nggak bisa berseru kepada orang-orang yang mungkin menurut kita dia kuat. Karena Alkitab jelas katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita berseru kepada Tuhan karena kita tahu dunia ini jahat. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita berseru kepada Tuhan karena kita tahu di dunia ini kita cuma seperti digambarkan seperti seekor domba di tengah-tengah kawanan serigala. Karena itu biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berseru kepada Tuhan. Kalau bisa, jangan sampai ketika engkau jauh dulu dari Tuhan baru engkau berseru. Ada baiknya ketika engkau dekat, engkau tetap berseru kepada Tuhan. Dengan perenungan firman Tuhan, dengan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan akan membawa setiap kehidupan kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap mau membuka tangannya dalam hidup kami. Untuk ketika kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan melawat kami. Karena itu Bapak biar firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka sedang kehilangan arah, kalau hari-hari ini mereka sedang jauh dari Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan, pulihkan ya Allah di dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami kembali datang dan hidup kami kembali datang dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetaplah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menantikan engkau. Haleluya.